pindahkan ke partai. Karena kalau C hasil itu tidak boleh dicoret-coret. Jadi C hasil yang ada di sini itu bisa kita tampilkan. Yang di TPS 2, 3, 4 itu sebenarnya bisa kita tampilkan. Gitu. Kalau yang C hasilnya itu tidak boleh dicoret dan itu sudah menjadi dokumen. Jadi Pleno rekapitulasi hari terakhir di KPU Lampung Tengah pada Senin malam Selasa 4 Maret 2024 alot. Akibat adanya 70 lembar kertas suara Dapil 4 telah tercoblos di Dapil 5, sehingga para saksi partai politik meminta KPU membuka kotak untuk menghitung ulang secara manual saat pleno berlangsung. 70 lembar kertas suara yang tertukar dari Dapil 4 ke Dapil 5 di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah. TPS 2 ada 17 lembar kertas suara, TPS 3 ada 16 lembar kertas suara, dan TPS 4 ada 16 lembar kertas suara. Ke-70 lembar surat suara yang tertukar tersebut kertas suara DPRD Kabupaten Kota, dan nantinya suara caleg parpol dalam hitungan ulang secara manual masuk ke suara partai masing-masing. Miswan Rodi, salah satu saksi parpol, mengatakan sebenarnya banyak kertas surat suara yang tertukar, sehingga ada perbuatan melawan hukum dengan sengaja memodifikasi penghitungan suara caleg di internal dioper ke caleg kehendak mereka sendiri. Dan menurut Miswan, kesalahan yang dilakukan KPU sudah fatal. Miswan Rodi pun menyampaikan ada seorang KPPS dalam penghitungan suara memodifikasi sendiri tanpa ada perintah setingkatnya. Dan Miswan Rodi saat pleno menyampaikan keberatan secara tertulis atas dugaan perbuatan melawan hukum terjadi di TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 di Kampung Gunung Agung, Terusan Nunyai. Kemudian langkah selanjutnya akan diadukan ke Bawaslu dan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP agar ditindaklanjuti. Kemana kan itu? Ya. Ada nggak jawaban dari nggak ada. Mereka menutupi karena mereka pelakunya. Itu berapa kertas suara sih Bang yang tertukar yang dicoba? Sebenarnya banyak. Tadi mereka mengakui hanya 43 ya. Dari yang ada. Nggak taunya begitu dibuka sudah ketahuan tuh ada 54. Nah, itu aja sudah berbohong. Bahwasanya mereka ini ya tidak berbuat seperti apa yang diamanahkan undang-undang. Dan ada perbuatan melawan hukum dengan sengaja. Jadi memodifikasi cara penghitungan dengan suara caleg di internal itu dioper ke caleg sekehendak mereka, suara caleg kehendak mereka. Dari pihak KPU belum kasih jawaban yang pasti kemana? Nggak bisa mereka menjawab, bingung mereka karena mereka kesalahan itu sudah fatal. Soal adanya dugaan PPK diinstruksikan ketua Bang, gimana Bang? Ya saya nggak mungkin lah yang di bawah apa ada, kan mereka setidaknya koordinasi dulu, ada petunjuk lah dari setingkat di atasnya. Kita bisa bayangkan tuh seorang KPPS bisa menghitung dengan modifikasi caranya sendiri tanpa ada perintah dari setingkat di atasnya. Begitu juga PPK tanpa konsultasi setingkat di atasnya nggak mungkin itu. Dengan adanya pleno yang kira-kira agak janggal, Abang keberatan nggak? Mungkin ada suatu keberatan gitu? Saya sudah sampaikan keberatan. Ada perbuatan melawan hukum terjadi di TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 di Kampung Gunung Agung. Dan ini harus diproses secara hukum. Nah, itu sudah saya sampaikan. Tapi secara tulis apa lisan? Tertulis saya sampaikan. Secara resmi nanti ada tanda terimanya. Langkah selanjutnya Bang nanti Bang? Kita akan adukan ini ke Bawaslu. Dan ini juga sudah diadukan kok ke Bawaslu dalam proses ya. Dan ini juga sudah kita informasikan ke DKPP juga apa yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, bahwasanya pemilu ini tidak baik-baik saja dan ini ada faktor perbuatan. Selanjutnya Ketua Bawaslu Lampung Tengah Yulia Effendi menanggapi permasalahan tertukarnya 70 lembar kertas surat suara dan saat pleno. KPU harus membuka kotak suara tersebut. Itu bagian dari tugasnya untuk keadilan pemilu. Terkait kertas surat suara yang tertukar dari Dapil 4 ke Dapil 5 Kecamatan Terusan Nunyai dan secara aturan suara caleg yang tercoblos dikembalikan ke suara partai. Yang berbeda, karena kan di Dapil 4 kan 9 caleg, ya toh? Di Dapil 4 10, tidak mungkin. Kita kembali ke kesepakatan tadi itu bahwa caleg PDIP yang masuk ke partai PDIP dan seterusnya. Pembulat dari tadi nggak selesai. Kita ikut dipegang, ya. Itu asal
itu bagian dari kami Bawaslu Lampung Tengah untuk menegakkan keadilan pemilu di Lampung Tengah terkait dengan surat suara tertukar di Kecamatan Trusanunyai, Kampung Gunung Agung, di mana dapil 4 itu masuk ke dapil 5 surat suaranya, yang itu sudah tercoblos sesuai dengan aturan, itu harus dikembalikan ke suara partai. Maka kami di forum pleno tadi menyampaikan semua itu harus dikembalikan ke partai. Tadi sempat dilakukan hitung ulang manual ya Ketua ya? Iya, itu untuk memastikan berapa jumlah surat suara tercoblos yang itu beda dapil. Dan sudah disepakati semua saksi tadi? Semua saksi sepakat bahwa semua harus kembali ke regulasi, yaitu suara tercoblos beda dapil kembali ke partai. Untuk kejadian khusus sendiri ditemukan berapa tadi itu? Kejadian khusus cukup banyak, untuk menghitung rasanya kita juga belum merekap itu ya. Tapi di rekap dari awal sampai akhir banyak kejadian khusus yang itu nanti kita bisa lihat di akhir. Ketua KPU Lampung Tengah Irwan Indrajaya menyikapi soal saksi partai politik akan melaporkan ke DKPP itu hak mereka. Kalau dirinya dilaporkan akan memberikan klarifikasi terkait apa yang terjadi di TPS Kampung Gunung Agung. Walaupun tidak bagus, Irwan Indrajaya meyakini bahwa KPU, PPK, PPS, KPPS tidak ada permainan. Mengenai saksi parpol akan melaporkan ke DKPP, ia tidak bisa mencegah dan silakan saja ruang terbuka untuk umum. Sama seperti kemarin ketika kejadian di TPS ada kekeliruan, salah input, salah tulis, salah menuliskan di C kejadian yang disalin dari hasil C di D salinan, itu yang akan kita perbaiki adalah melalui C kejadian khusus, kemudian baru kita pindahkan hasilnya ke D. Jadi kalau C hasil itu tidak bisa kita coret, tidak bisa kita perbaiki. Jadi itulah namanya kemurnian. Ya, terima kasih. KPU ke DKPP, Ya. seperti apa tanggapannya? Saya pikir adalah hak semua orang untuk melaporkan siapapun, ya. Tidak apa-apa. Saya kalau memang saya dilaporkan, saya juga akan memberikan klarifikasi. Kalau seandainya saya sampai di sana, saya juga akan memberikan klarifikasi terkait dengan apa yang terjadi di Gunung Agung, ya, apa yang terjadi di Gunung Agung. Walaupun itu juga tidak bagus, gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa semua masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yakin, termasuk juga PPK yakin, PPS yakin, kita tidak ada permainan. Kita tidak ada permainan. Kita tidak bisa mengasumsikan. Tidak boleh ada asumsi-asumsi. Nah karena itu ketika ada ditanya apakah bagaimana jika salah satu saksi paslon, saksi parpol akan melaporkan, ya saya kan tidak bisa untuk mencegah, bilang jangan. Ya monggo, karena memang ruangnya dibuka. Gitu. Tapi saya berharap bahwa semuanya bisa dilihat dengan jernih. Saya kira itu. Tadi ada break 10 menit, apa yang dibahas Bang? Regulasi. Saya meyakinkan dengan teman-teman bahwa kita punya regulasi untuk menyatakan bahwa buka kotak itu sebetulnya tidak boleh di KPU. Tapi karena rekomendasi dari Bawaslu, kami harus laksanakan. Gitu. Berarti tidak melanggar aturan itu? Sebetulnya tidak melanggar aturan. Bawaslu punya mekanisme sendiri. Ya kan? Kami tidak menyatakan Bawaslu melanggar aturan. Kami punya Undang-Undang 7. Bawaslu, kami punya PKPU. Bawaslu punya Perbawaslu. Jadi yang penting kita berkomunikasi. Hasil komunikasi tadi kita sepakati dengan Bawaslu bahwa coba kita simulasikan menggunakan Sirekap. Jadi setelah menggunakan Sirekap, saksi parpol bisa menerima, ya kita putuskan bahwa kita selesai pleno. Saya kira itu. Kapan pengiriman ke KPU? Dari Lampung Tengah, tim liputan Delta TV melaporkan.